Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar antum semuanya? Kaifahalukum? Sehat semua ya. Alhamdulillah, di malam hari ini, maghrib ataupun di awal malam ini, hari ini tanggal berapa? 31 Januari 2025, tepatnya hari Jumat ya, malam Sabtu. Alhamdulillah, mungkin ini yang kesekian kali antum semua melaksanakan LDKS. Ada yang sudah lebih dari sekali? Angkat tangan. Hampir semuanya ya. Kelas 9 dan kelas 8. Sudah berapa kali? 2 kali, 3 kali ini. Yang kelas 9 3 kali ini. Yang kelas 8 2 kali. Berarti setiap tahun ada LDKS ya? Alhamdulillah. Sudah banyak mendapatkan manfaatnya? Banyak. Dan pasti banyak. Alhamdulillah. Inilah salah satu keunggulan daripada sekolah-sekolah kita ataupun pondok pesantren kita. Insya Allah kita senantiasa berusaha, khususnya di manajemen sekolah SMP Al-Hidayah, berusaha untuk memberikan yang terbaik buat antum, khususnya di program-program tarbiyahnya, termasuk LDKS ya, dengan segala keterbatasannya gitu ya. Walaupun nggak sempurna semuanya, mungkin dari tempatnya, mungkin dari acaranya, konsumsinya, tapi intinya semuanya pasti memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Orang yang aktif ikut atau pernah ikut di kegiatan-kegiatan semacam ini dengan orang yang tidak pernah ikut kegiatan semacam ini, pasti wawasannya berbeda. Betul nggak? Kalau disuruh misalkan antara antum yang sudah pernah apalagi 3 kali mengikuti LDKS dengan anak yang baru masuk SMP ataupun anak-anak SMP yang nggak pernah ikut LDKS gitu kan, suruh menyelenggarakan satu kegiatan, entah LDKS kah, entah Supercamp kah, entah apakah, kira-kira mana yang lebih jago? Yang pernah ikut apa yang belum pernah ikut? Ya pasti yang pernah ikut. Dalam hal apapun, yang sudah berpengalaman pasti lebih jago, pasti lebih baik, pasti lebih pintar, pasti lebih bisa. Betul nggak? Itu dalam hal apapun. Jadi pengalaman, ikut serta dalam kegiatan itu sangat penting. Bahkan sangat penting daripada sekedar misalkan membaca teori-teori. Contoh misalkan, antum pernah membaca teori dalam kegiatan LDKS, tapi nggak pernah ikut langsung. Ini berbeda dengan orang yang sudah membaca, kemudian ikut langsung. Ini beda. Ya, untuk itu antum harus bersyukur di sini di SMP Al-Hidayah. Luar biasa kegiatannya, Masya Allah, termasuk yang super aktif. Ya, yang selalu aktif. Ya, sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan di sini. Baik. Di malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu materi tentang pemuda, harapan umat dan bangsa. Itu tema ya? Tema LDKS? Atau tema materi saja? Oh, tema materi. Baik, saya akan menyampaikan dan membawa antum semua kepada sesuatu yang realistis. Ya, bukan sesuatu yang tinggi, muluk-muluk, tapi nggak realistis buat antum. Gitu ya. Dan tentunya materi ini sangat terbatas. Mungkin boleh dibilang sedikit. Ya, sedikit daripada bagian bagian dari tema materi yang diharapkan. Tapi insya Allah bermanfaat. Baik, ya. Yang pertama, harus dipahami oleh kita, disadari bahwa Allah itu menjadikan fase kehidupan manusia di bumi, ya, maksudnya di dunia, sebelum nanti ke akhirat. Kalau di akhirat nanti lain lagi fasenya. Itu ada 3 fase. Ya, antum bisa lihat dalam surat
Ar-Rum ayat 54, surat yang ke-30. Ya, kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Ada yang hafal? Belum ya? Belum sampai sini. Oke. Allah, dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Ini lihat fase-fasenya. Dialah yang menciptakan kita semua manusia dari keadaan lemah. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian dia menjadikan kalian sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Jadi kuat. Lemah, kuat. Ya. Dan kemudian dia menjadikan kalian sesudah kuat itu kembali lemah. Ya. Nih, 3 fase ini. Dan Allah mengatakan dia menciptakan apa yang dia kehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya, ada yang bisa menyimpulkan 3 fase ini? Yang pertama, fase apa? Lemah, yaitu fase bayi, baby. Kita semua dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan lemah. Gak ada yang hadir lahir di muka bumi kemudian keadaannya langsung kuat. Kayak usia 20 tahun misalkan. Kalau kayak gitu ngeri. Ngeri nggak ibunya? Ngeri. Lemah, nggak bisa apa-apa. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan lemah, kurus, nggak berdaya. Ya, nggak bawa apa-apa, telanjang bulat, bisanya hanya nangis saja. Gitu. Kemudian setelah itu Allah katakan setelah kondisi lemah, Allah jadikan manusia itu setelah lemahnya itu kuat. Inilah yang dimaksud dengan masa muda. Ya, masa muda kuat. Mungkin kalau mau konversi ke tahun, masa muda itu sekitar setelah balik sampai mungkin 30-an tahun. Ya, ini masa muda. Dan antum termasuk remaja yang boleh dibilang mungkin menginjak ke masa-masa pemuda sebentar lagi. Ya. Nah, setelah kita melalui fase kuat, ya, kemudian Allah katakan setelah itu Allah jadikan manusia menjadi lemah kembali, yaitu di masa tua. Di masa tua lemah dan beruban, renta, udur. Nah ini realita kita yang semua antum harus paham. Ya, maksudnya apa? Setelah ini, ya, yang selanjutnya setelah kita berada di masa kuat, masa-masa remaja, pemuda, ya, yang perlu diingatkan kepada kita semuanya adalah kita harus memperhatikan masa muda kita. Ini penting sekali. Dan di pondok pesantren kita, antum terus diingatkan untuk memanfaatkan, memperhatikan masa muda antum. Sangat berbeda sekali ketika orang-orang atau anak-anak seperti antum tidak berada di pondok pesantren atau tidak berada di sekolah-sekolah Islam. Adakah yang mengingatkan mereka, anak-anak muda yang ada di jalan-jalan untuk memanfaatkan waktunya dengan baik? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ragu kan? Enggak ada. Boleh dibilang enggak ada. Ya. Sedangkan antum punya murabbi, antum punya musyrif, antum punya pendamping, antum ada ustadz yang setiap saat mengingatkan antum untuk memperhatikan masa muda antum. Ya. Dan harus kita ketahui bahwa masa muda itu, masanya itu sangat sedikit. Waktunya itu sangat singkat. Percaya nggak? Ini saya nih. Ya, mungkin antum sudah mengatakan, wah Pak Anas, kelihatannya udah tua. Betul nggak? Udah tua? Antum jujur banget. Udah tua. Walaupun Ana masih merasa muda. Tapi secara usia sudah tua. Contoh Ustadz Rahmat misalnya, mungkin lebih tua daripada saya. Ya. Tapi biasanya kita nih Ustadz Rahmat sama Ana,
Mungkin Ustaz Sadan, Ustaz Reno, Ustaz Sandika, Ustaz Sugeng juga sama mungkin. Ini terkadang nggak berasa tahu-tahu sudah 40 lebih. Gitu ya Ustaz ya? Kayak baru kemarin. Ini waktu begitu cepat berjalan. Meninggalkan kita, nggak peduli. Apakah kita telah memanfaatkan waktu muda kita, masa muda kita? Apakah kita telah berbuat baik di masa-masa muda kita? Ataukah enggak? Waktu itu meninggalkan kita. Sampai-sampai nggak berasa, tahu-tahu sudah tua. Ya, dan ini dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa masa-masa sekarang itu di zaman atau di akhir zaman ini, waktu itu sangat cepat berdekatan. Ya, dikatakan dalam hadis itu, ya, setahun itu seperti satu bulan. Satu bulan itu seperti satu minggu atau satu Jumat. Dari Jumat ke Jumat, satu pekan. Satu pekan seperti satu hari. Satu hari seperti api membakar pelepah kurma yang kering. Set, habis. Antum merasa itu? Tadi pagi perasaan baru tadi pagi. Atau katakanlah pekan kemarin. Perasaan baru Sabtu, baru kemarin. Ini sudah malam Sabtu lagi. Betul nggak? Memang begitu. Ya. Dan masa muda antum itu terus berlalu sangat cepat. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, jadi beliau mengatakan saya menggambarkan masa muda itu pada diri beliau itu seperti sesuatu yang ada di lengan baju beliau. Ya, kalau saya lagi ceramah gini misalkan ada yang jatuh, ya, apa namanya ini? Sarang laba-laba di sini jatuh ke lengan baju saya, kemudian dia gampang sekali lewatnya. Gampang sekali jatuh. Sampai digambarkan seperti itu. Masa muda itu cepat berlalu. Maka kita harus perhatikan masa muda kita. Masa-masa antum sekolah belajar, perhatikan, seriusin. Ya, tentunya dengan serius dan juga dengan tetap happy. Ya, bisa nggak serius dan happy? Ada bahasa istilahnya sersan. Serius tapi santai. Tapi bukan males-malesan. Ya, artinya apa? Antum serius, tapi jangan merasa tertekan. Jangan merasa jadi beban. Antum serius, tapi serius antum harus menjadi passion, menjadi kesukaan antum. Ya, antum serius belajar Al-Quran, serius menghafal Al-Quran, serius murojaah, serius belajar bahasa Arab, serius menghafal kosakata bahasa Arab, serius latihan muhadharah, serius latihan segala macam. Belajar di sekolah, serius. Tapi jangan jadikan beban. Jadikan itu suatu kebutuhan antum. Sehingga kelak antum akan lebih hebat daripada ustadz antum yang ngajarin antum. Ini saya yakin sekali. Ya, antum bisa lebih hebat daripada Ustadz Reno, daripada Ustadz Andri, daripada Ustadz Sugeng, daripada saya, daripada semuanya. Karena antum mungkin kalau saya dulu nggak ada yang ngingetin saya waktu saya muda supaya serius belajar, sekarang antum terus diingatkan dan waktu antum masih panjang daripada kita dan antum masih bisa mendapatkan atau meraih banyak sekali prestasi-prestasi yang antum bisa raih di pondok pesantren, di sekolah, ya, di SMP Al-Hidayah, kemudian nanti syukur-syukur bisa lanjut ke SMA TQ Imam Syafi'i, dan setelah itu bisa kuliah yang lebih baik sampai akhirnya antum menjadi orang yang lebih hebat daripada ustadz-ustadz antum. Pengen nggak? Optimis nggak? Yakin nggak? Yakin bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya, asal antum serius, manjada, itu yang antum pegang. Ya, tapi kalau antum nggak serius, nggak akan dapat. Gitu. Dan semuanya kembali kepada antum. Perhatikan masa muda. Setelah kita perhatikan dan kita sadari bahwa masa muda itu, masa muda kita akan berlalu, bahkan cepat berlalu. Yang selanjutnya adalah kita harus memanfaatkan masa muda itu. Ya, setelah sadar masa muda waktunya sedikit, kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya, manfaatkan. Ingat satu hadis tentang 5 perkara sebelum mati. Sebelum 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, iktanim khomsan qabla khomsin. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Ini yang paling pertama disebutkan, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, ini
Yang paling pertama diingatkan oleh Rasulullah, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda dengan segala keluasan, waktu, kesehatan, dan juga peluang-peluang. Sebelum datang masa tua, sempit waktu, kadang juga fisik yang lemah. Ya, antum harus manfaatkan masa muda itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sehat. Sehat itu nikmat yang sangat berharga. Ya, antum semua kalau sakit bisa nggak sekolah? Nggak bisa. Bisa nggak ibadah dengan maksimal? Bisa nggak misalkan berkarya? Nggak bisa. Maka manfaatkan ketika antum sehat sebelum datang sakit. Yang kedua, ingat. Yang ketiga, masa kayamu lapang kaya sebelum datang waktu atau masa miskin. Kalau antum sekarang boleh jadi nih, sekarang udah ada yang jadi orang kaya nih. Contoh misalkan, ya belum apa-apa sudah dikasih hibah sama orang tuanya perusahaan misalkan. Amin gitu ya. Dikasih hibah misalkan ini toko Heromat misalkan. Itu punya antum nih. Kan boleh jadi masa kaya, betul nggak? Atau nanti setelah antum dewasa, kemudian antum jadi orang kaya, manfaatkan masa kayamu sebelum jatuh masa miskin. Ada kaya, ada miskin. Kadang-kadang kita sering dengan istilah roda itu berputar, kehidupan itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Maka manfaatkan ketika antum jadi orang kaya sebelum datang waktu miskinmu. Sebab miskin itu, Allah menjadikan miskin seorang hamba itu sangat mudah. Tiba-tiba ada musibah kebakaran, habis nggak? Tiba-tiba musibah banjir sampai rumahnya tenggelam, semuanya habis. Ya, bangkrut. Kemudian belum lagi corona, usahanya bangkrut. Contoh misalkan. Maka manfaatkan masa kaya sebelum masa miskin. Kemudian yang keempat, manfaatkan waktu luang sebelum waktu sempit, betul. Ya. Manfaatkan ini, dan di masa-masa muda seperti antum remaja, waktu luangnya itu lebih banyak daripada orang-orang yang lebih tua daripada antum seperti saya. Ya, kalau antum dari pagi sampai sore mau belajar, ya, itu waktunya luang. Bahkan justru disediakan waktunya. Sedangkan orang tua, misalkan orang tua antum, bisa nggak belajar dari pagi sampai siang, sampai sore? Sempit waktunya. Ya, nggak ada waktu. Bahkan sampai 1 bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, waktunya nggak ada. Untuk itu manfaatkan waktu luang sebelum datangnya waktu sempit. Yang kelima apa? Manfaatkan masa hidup sebelum mati. Ya. Hidup antum, kematian datang, dan harus ingat kematian itu datangnya misteri. Tahu misteri? Apa tuh? Ya, tidak diketahui, hanya Allah yang tahu. Dan kematian tidak mesti menunggu seseorang menjadi tua terlebih dahulu. Berapa banyak ya seusia kita, seusia antum yang masih muda-muda itu kemudian Allah panggil, Allah wafatkan. Ya, untuk itu siapapun kita, ya, sebenarnya ini pengingat bukan hanya untuk anak muda. Termasuk orang-orang tua, seluruh kaum muslimin itu diingatkan masa hidup sebelum masa meninggalnya. Sebab setelah kematian itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya, idza matal insan in qata'a amaluhu. Ini. Setelah manusia wafat, itu seluruh amalnya terputus. Betul nggak? Kecuali yang dikecualikan 3. Ya. Maksudnya apa? Di balik pemahaman itu, setelah kita meninggal, secara real, secara fisik kita sudah nggak bisa lagi untuk beramal. Nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi baca Al-Quran, nggak bisa lagi bersedekah, nggak bisa lagi berbakti kepada orang tua, nggak bisa lagi ke masjid, ya, nggak bisa lagi amal-amal yang lain.
penghisaban. Ya, kecuali amal-amal yang dikhususkan yang pahalanya terus mengalir. Tapi secara asal terputus. Ya, untuk itu ingat. Ya, nasibnya gimana? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Mungkin ini dibalik-balik ya. Tapi intinya sama ya pesannya. Ya, atau muda sebelum tua. Ya, kemudian sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sempit, hidup sebelum antum hafal mati. Ini kan. Ya, itu pengingat buat kita. Ya, oke, sebentar, dipahami nggak ini? Dipahamin? Jangan ngantuk dibangunin. Masa baru sore? Mas anak muda ngantuk, ya, bangunin dulu. Ya. Oke. Ini 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, coba perhatikan, fahadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Ya, 5 perkara ini apa saja tadi? Masa muda, waktu sehat, kemudian kaya, ya, kemudian waktu luang, hidup, ya. Ini tidak diketahui kadar nilainya, atau seseorang itu tidak merasakan besarnya nilai itu kecuali setelah masa-masa itu 5 perkara ini hilang daripada kita. Hilang dari kita. Contoh misalkan, ya, kita baru merasa kehilangan ketika masa muda berlalu. Penyesalan seperti tadi saya sampaikan. Ya, Pak Anas ini, Ustaz Rahmat atau yang lainnya mungkin, ya, coba dulu waktu muda saya lebih baik. Pasti amalnya sudah lebih baik lagi. Ini menyesal, hilang. Ketika sudah lewat, sudah hilang, baru kita merasa. Ya, kemudian masa tadi sehat. Kita yakin sekali, tahu sekali bahwa orang-orang yang sakit, yang di masa mudanya atau di masa sehatnya tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, dia pasti menyesal. Waktu luang pun sama. Orang yang punya waktu luang, ya, yang dulunya punya waktu luang dan sekarang sempit, di waktu luang dia tidak memanfaatkan itu dengan baik. Ketika waktu luang itu hilang, jadi waktu sempit, sibuk, dia menyesal. Ya. Kemudian kaya pun begitu. Coba dulu waktu saya kaya, saya sedekah. Coba dulu waktu saya kaya, saya bangun masjid. Coba dulu waktu saya kaya, saya santunin anak miskin. Coba dulu begini, coba dulu begitu. Sekarang bangkrut. Sekarang miskin. Jangankan untuk infak, untuk sedekah, untuk keluarga pun sulit. Maka dia menyesal. Kematian pun begitu. Ya, hidup. Orang yang meninggal, antum ingat nggak? Ada satu hadis yang mengatakan bahwa bahkan orang yang sedekah pun ketika sudah meninggal dia menyesal. Kenapa menyesal? Menyesalnya adalah kenapa sedekahnya ya kurang banyak. Gitu kan? Itu menyesal. Ya. Setelah dia mati dia menyesal. Padahal dia bisa lebih banyak. Kenapa baca Al-Quran saya tidak lebih rajin daripada si fulan? Kenapa hafalan saya tidak lebih banyak daripada si fulan? Harusnya saya berlomba-lomba dengan si fulan, dengan yang lainnya. Itu disesalin. Gitu ya. Tapi penyesalan itu masih mending daripada orang-orang yang menyesal di masa hidupnya tidak pernah sama sekali beribadah kepada Allah atau sedikit sekali mengingat Allah. Untuk itu antum di SMP Al-Hidayah ini luar biasa. Ya, antum ditarbiyah untuk selalu dekat dengan Al-Quran, selalu dekat terpaut dengan masjid. Ya, selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Ini luar biasa poinnya. Begitu. Oke, dipahami nih? Dipahami? Baik. Kemudian saya singkat. Ya. Yang terakhir.
untuk menjadi seorang pemuda yang bermanfaat untuk umat dan bangsa. Yang saya katakan ini tadi yang real, yang realistis buat antum. Bukan suatu materi yang muluk-muluk yang antum saja belum sampai ke sana gitu ya. Maka yang selanjutnya adalah antum harus aktif, kreatif dalam hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dalam kemaslahatan untuk orang banyak. Perhatikan, kalau antum sekarang misalkan di sekolah, ya, antum harus aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan jadi orang yang pasif. Sekarang kalau misalnya ada di antara antum yang masih nggak acuh tak acuh misalkan ya, atau apa istilahnya, nggak peduli, ada kegiatan ini, kegiatan itu, tapi antum mending di belakang. Ya, antum mending nggak ikutan. Ya, udah antum aja deh. Ini salah. Ya. Harus sebaliknya, antum harus menjadi yang terdepan untuk memberikan maslahat untuk orang banyak. Contoh, ada kegiatan misalkan menyambut bulan Ramadan. Kita ada kepanitiaan Ramadan di sekolah. Ya, kemudian ada persiapan-persiapan segala bentuknya. Ya, mulai dari perapihan masjid, ya, tempat-tempat ibadah, kemudian mushaf Al-Qur'an diperbaiki, rak-rak Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Yang harusnya antum ikut, cek. Senggol ya. Matel, berarti di sana ya. Oh, dicolok itunya. Nggak nyolok ya? Oke. Cek. Nanti cek ya. Kalau udah ini nyala. Oh, itu. Tes. Oke. Ya, itu harus dicolok terus ya. Baik, sampai mana tadi? Ya. Antum harus ikut dalam kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak, kemaslahatan orang banyak. Contoh antum di sekolah. Ya, tadi antum harus aktif tuh. Jangan sampai antum hanya pasif di belakang. Yang kebiasaan seperti itu, antum harus mulai belajar. Ya, harus mulai punya kepercayaan diri. Harus mulai punya kepedean. Itu penting buat antum. Itu sangat menentukan masa depan antum. Ya, kalau dari sekarang antum adalah orang-orang yang percaya dirinya bagus, kemudian apalagi public speakingnya bagus, insya Allah di jenjang berikutnya antum akan menjadi orang hebat. Ya, kemudian setelah itu, apalagi antum sampai S1-nya, antum akan menjadi orang hebat. Lulus pun akan menjadi orang hebat. Sebab public speaking, keaktifan dalam kegiatan itu sangat membantu antum. Karena pengalaman-pengalaman itu, ya. Kecuali kalau sekarang antum nggak aktif, nanti tiba-tiba antum berubah. Di tingkat SMA yang dulunya diem, ya, kelihatan cupu, kemudian tahu-tahu berubah. Ya. Tapi akan lebih baik kalau antum dari sekarang sudah mulai belajar untuk aktif. Ya, ini baru antum akan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agama dan bangsanya. Ya. Nah, sebab dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, artinya apa? Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Betul? Betul. Ya. Pertama, dalam skup pesantren antum harus menjadi orang yang paling bermanfaat untuk teman-teman antum. Ya, tadi misalkan ruang kelas mau belajar, antum masuk paling pertama, kok tiba-tiba antum melihat kondisi meja kursi berantakan. Nggak ada yang tanggung jawab sebelumnya, nggak tahu siapa. Apa yang antum lakukan? Rapikan. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Contoh yang lain pun demikian di masjid. Ya, sama meja-meja bekas halakoh berantakan mau sholat maghrib, sholat isya misalkan. Antum rapikan. Ya, kepanitiaan pengurusan sholat jenazah misalkan. Ya, antum harus menjadi orang yang paling peduli.
Belum lagi nanti di masyarakat antum pulang misalkan liburan setelah Ramadan atau liburan semester yang agak panjang gitu. Antum harus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak. Baik di masjid musola antum terdekat maupun di warga antum. Jadilah orang yang aktif. Ya, dalam hal-hal yang positif. Banyak ragamnya. Kerja bakti, ikut kerja bakti. Ada kegiatan-kegiatan yang positif, ikut. Ya, apalagi antum luar biasa, antum suruh membuka acara dengan tilawah, bacaannya bagus. Ya, atau antum suruh jadi imam masjid, bacaannya Masya Allah. Antum suruh ngajar anak-anak TPA, antum juga sanggup. Ya, antum akan menjadi orang yang luar biasa. Ini dari hal-hal yang kecil yang realistis buat antum. Ya, siap nggak? Siap? Antum akan menjadi kebanggaan orang tua antum, kebanggaan umat, kebanggaan bangsa dan negara. Ya, suatu saat nanti antum akan menjadi pemimpin daripada negara-negara ini. Dan harus pemimpin itu harus dipegang oleh orang-orang yang soleh. Seperti antum nanti semuanya. Gak ada yang tidak mungkin. Amin. Oke, baik, ini yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk anak pribadi yang menyampaikan. Insya Allah setelah ini saya mohon maaf tidak bisa bersama antum sampai selesai. Anak akan langsung berangkat ke Gunung Putri, ada kegiatan Hasmi. Ya, saya doakan mudah-mudahan kegiatan LDKS ini berjalan lancar, penuh manfaat dan penuh keberkahan buat antum semua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.